Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Nur Hasana dengan NIM 2102011110169. Jadi di sini saya ingin menjelaskan mengenai MUI dan Komisi Fatwa serta metode istinbat hukum yang digunakan. Jadi metode istinbat hukum yang digunakan MUI dalam menetapkan fatwa ini ada 3 pendekatan, yaitu pendekatan nas qot'i, qauli, dan manhaj. Yang pertama itu pendekatan nas qot'i. Jadi pendekatan ini itu pertama kali dipergunakan baik dengan merujuk kepada nas Al-Quran maupun As-Sunnah. Tetapi pendekatan ini itu memiliki keterbatasan karena tidak semua persoalan itu dapat dirujuk kepada nas Al-Quran. Karena apa? Karena jumlah nas itu tetap, sedangkan jumlah dari jenis persoalan yang dihadapi oleh masyarakat itu terus bertambah dan berkembang, sehingga tidak semuanya itu dapat dirujuk kepada nas atau Al-Quran. Jadi kemudian dengan pendekatan nas Al-Quran ini dapat menghasilkan hukum-hukum yang qot'i, yang kemudian oleh MUI ini disebut oleh Al-Ahkam Al-Qot'iyah. Yang kedua yaitu menggunakan pendekatan qauli. Pendekatan qauli ini dilakukan dengan cara merujuk kepada qaul ulama yang terdapat dalam kitab-kitab yang muktabar. Jadi sebenarnya pendekatan ini juga memiliki keterbatasan karena terdapat kesenjangan antara kitab-kitab yang muktabar yang ditulis oleh para ulama dari beberapa abad yang lalu dengan persoalan-persoalan baru yang timbul dan terus berkembang sampai akhir zaman ini. Jadi dalam pendekatan ini itu terdapat kesenjangan seperti yang telah dijelaskan tadi. Yang ketiga itu melalui metode pendekatan manhaj. Di sini dilakukan dengan cara berijtihad, mengikuti metodologi ijtihad yang sebelumnya telah ditetapkan oleh para ulama terdahulu. Jadi di sini pendekatan pertama itu dilakukan apabila dalam masalah yang dihadapi itu sudah terdapat ketentuan hukum yang jelas baik dalam nas Al-Quran atau As-Sunnah, atau terdapat dalam dua-duanya. Jadi misalnya apabila terdapat ketentuan hukumnya, maka hukum tersebut itu disampaikan apa adanya karena masalah tersebut itu tidak termasuk dalam ijtihad, sehingga komisi fatwa tidak perlu berijtihad dalam menetapkan status hukumnya. Jadi pertama kali yang dilakukan oleh komisi fatwa dalam menetapkan suatu hukum itu dengan mencari ketentuan hukumnya dalam nas Al-Quran. Apabila terdapat ketentuan hukumnya di dalam nas Al-Quran baik secara langsung berkaitan dengan masalah tersebut ataupun secara umum, maka nas tersebut itu diambil sebagai dalil. Terus langkah selanjutnya fatwa MUI di sini adalah dengan mencari ketentuan hukumnya di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini dilakukan apabila tidak menemukan ketentuan hukumnya di dalam nas Al-Quran. Selanjutnya langkah ini juga dilakukan apabila sudah ditemukan ketentuan hukumnya di dalam Al-Quran, maka karena itu langkah yang terakhir itu menghasilkan dua macam dalil, yaitu dari nas Al-Quran dan dari hadis-hadis Nabi. Kemudian kedua dalil ini dipergunakan karena keduanya itu merupakan sumber utama hukum Islam. Jadi di sini apabila dalam masalah tersebut itu tidak ditemukan ketentuan hukumnya di dalam kedua nas, maka ditempuhlah pendekatan yang kedua, yaitu pendekatan qauli. Ya, ini pendekatan ini dilakukan dengan cara merujuk kepada qaul para ulama yang terdapat dalam kitab-kitab yang dinilai muktabar. Namun hingga saat ini komisi fatwa ini belum menetapkan kitab-kitab mana saja yang sudah dinilai muktabar atau sudah memenuhi kriteria kitab yang dinilai sudah muktabar.
Selanjutnya, apabila masalah-masalah atau isu-isu yang dihadapi itu tidak terdapat ketentuan hukumnya dalam Al-Quran serta kitab-kitab yang dianggap muktabar, maka di sini itu ditempuhlah pendekatan istimbati atau ijtihad, yaitu menggunakan metode bayani, taklili, dan istislahi serta zat adzariah. Jadi dengan demikian di sini Komisi Fatwa itu terdapat 4 metode dalam melakukan istinbat hukum, yaitu yang pertama itu metode bayani, yaitu metode yang digunakan dengan pendekatan kebahasaan. Terus yang kedua itu ada metode taklili, yaitu metode penetapan hukum dengan menggunakan metode penalaran dengan cara meneliti ilat. Sebagai contohnya dalam aplikasinya di lapangan MUI ini menggunakan 3 metode, yaitu qiyas, istihsan, dan ilhaq. Di sini qiyas digunakan dalam menetapkan hukum suatu masalah dengan cara menyamakan hukumnya dengan masalah yang sudah ada sebelumnya atau yang sudah ada ketentuan hukumnya baik di dalam nas Al-Quran maupun sunnah. Terus selanjutnya istihsan. Istihsan dalam MUI itu digunakan untuk merumuskan fatwa-fatwa. Dan yang dimaksud ihtisan di sini dalam MUI adalah pemberlakuan masalah hajuziyah ketika berhadapan dengan kaidah umum. Selanjutnya yaitu ilhaq. Ilhaq itu dilakukan apabila persoalan tersebut itu tidak terdapat dalam kitab-kitab yang muktabar, tetapi hanya terdapat dalam kitab-kitab yang tidak dianggap muktabar. Terus yang selanjutnya yaitu metode ilhaqi. Di sini dilakukan dengan cara menyamakan suatu masalah yang terjadi dengan kasus yang sebelumnya itu sudah terdapat dalam kitab-kitab yang dianggap muktabar. Dan yang ketiga yaitu metode istislahi, yaitu metode penetapan hukum yang menggunakan metode pendekatan kemaslahatan. Terus yang keempat yaitu metode zat adzariah, yaitu menutup jalan ke arah terjadinya masfadat yang pada asalnya boleh. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.